Dan hari ini kita akan masuk ke discrete variabel acak discrete spesial. Jangan khawatir, kita akan ingat-ingat ulang-ulang dulu ya tentang variabel acak supaya mantep. Jangan bosen sama bagan saya yang satu ini ya. Variabel acak itu apa sih? Intinya saya itu mau memetakan hasil-hasil luaran-luaran eksperimen yang mana bisa apa aja nih. Misalkan saya mau mempertimbangkan koin dilempar, berarti luar experience saya heads and tail. Saya mau melempar dadu 1 sampai 6, saya mau melempar 6 dadu, berarti kombinasi dari 1 sampai 6 kali. Semua kemungkinan yang keluar itu mau saya kasih suatu angka. Nah, si pemetaan satu angka ini mengikuti suatu fungsi, yaitu fungsi pemetaan random variable. Tetapi belum tentu menggambarkan dengan pasti apa yang terjadi di outcome. Jadi misalkan hasil melempar koin heads, saya kasih angka 1. Nah, saya memetakan heads ke 1 itu bukan berarti ada satu benda ya. Jadi dia bukan suatu pengukuran, beda dengan kalau saya bilang saya ngukur tinggi badan saya 154 misalkan. Beda dengan kalau saya bilang jangan berat badan deh, nanti saya nggak mau ngasih tahu soalnya. Jadi misalnya saya bilang jumlah gelas yang ada di atas meja saya ada 2. Nah, angka 2 di sini kan saya jelas ada bendanya 2. Itu saya ngukur sesuatu. Sedangkan dalam random variables, head saya petakan jadi 1, tail saya petakan jadi 0, itu tidak mengikuti pengukuran yang kita bayangkan ada 1, ada 2. Ada 0 dan ada 1. Sehingga keluarlah istilah random atau acak. Karena angka yang di-assign itu belum tentu hasil penghitungan. Kemudian kita juga sudah tahu kalau kita mau menggambarkan random variable, kita bisa menceritakan distribusinya dengan secara matematis dengan 3 jenis fungsi. Yang pertama, fungsi yang kita ketahui adalah PMF, yaitu probability mass function, yang menceritakan probabilitas random variable saya ada di satu angka tertentu di sini. Kalau dari notasi ini berarti ini X. Kedua, saya juga bisa menyatakan kemungkinan random variable saya ada up to atau hingga suatu nilai, di sini notasinya X ya. Dari suatu variable up until atau sampai dengan suatu nilai. Dan yang terakhir, probability density function, kita bisa menyatakan probabilitas random variable X saya ada di antara batas A dan batas B. Inilah perbedaan yang diceritakan oleh ketiga fungsi ini. Perlu diingat bahwa yang kedua, yang pertama ini bisa saya gunakan untuk menceritakan yang discrete, dan yang dua ini bisa saya nyatakan untuk yang continue. Omong-omong tentang discrete dan continue, ini kan kita sudah lihat ya, apa sih bedanya random variable yang discrete dan mana variabel acak yang continue. Bedanya ada di value yang mungkin dia miliki. Contoh-contohnya, kita sudah sempat lihat beberapa contoh penghitungan, tetapi yang mau kita lakukan hari ini adalah ternyata ada beberapa yang discrete, yang spesial. Maksudnya spesial itu apa? Banyak kejadian di dunia ini yang ternyata mengikuti pola yang sama. Sehingga saking seringnya muncul, kita anggap dia adalah random variable atau variabel acak yang spesial dan bisa kita deskripsikan dengan cara yang sama. Kita punya 5 buah spesial random variable acak discrete yang spesial yang akan kita bahas, yaitu Bernoulli, binomial, geometrik, hypergeometrik, dan Poisson. Jangan disebut Poisson ya, Poisson katanya. Saya dikoreksi waktu itu. Oke, saya akan pause sedikit. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan atau mungkin mau mencerna dulu. Saya kasih kesempatan kurang lebih semenit ya. Kalau ada yang mau nanya silahkan chat atau unmute.
Belum ada ya? Oke, kalau memang belum ada, saya langsung lanjutkan ke yang pertama. Oke, ini yang saya tanya nih, ada siapa yang mau saya tanya yang wajahnya kelihatan di sini? Maaf ya Nabila, kamu yang kelihatan paling atas, jadi mau saya tanya ya Nabila. Nabila bisa nyetir nggak? Nggak bisa. Oke. Nah, barusan dengan pertanyaan yang saya tanya ke Nabila, jawaban yang mungkin keluar dari Nabila ada dua. Yes atau no. Ya kan? Bisa nyetir atau nggak bisa. Atau kalau saya mau menyatakan pertanyaan saya barusan kepada Nabila menjadi suatu random variable, misalkan random variable X, mahasiswa start prop I bisa menyetir. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya satu, iya dia bisa nyetir, atau X, dia tidak menyetir. Ketika saya cuma punya dua kemungkinan itu, either yes or no, ini atau itu, cuma dua kemungkinan, ekuivalennya banyak ya, misalkan heads, tails juga karena cuma dua opsi sama, oh tadi barusan saya nyuci tangan sebelum mulai kelas, udah ditutup belum kerannya, either yes atau no. Ini saya baru beli termos nih Mas, saya baru 3 bulan udah ngelupas gini, nah kemungkinan dia rusak atau tidak itu juga yes atau no. Dalam event-event seperti itu, kita bisa menyatakannya sebagai random variable atau variabel acak Bernoulli. Seperti ini, kemungkinan random variable saya cuma ada kemungkinan dua nilai ya, either 1 atau 0, dan karena dia saling biner ya, jadi dia saling komplement, jadinya kalau 1 ya probabilitasnya misalkan P, maka lawannya probabilitasnya 1 min P. Sehingga dengan mudah saya bisa menyatakan PMF PX sama dengan X, atau kalau saya tulis dengan huruf kecil, PX itu sama dengan rumus berikut ini, di mana X itu hanya mungkin bernilai 0 dan 1. Ketika dituliskan, kita tuliskan seperti ini, bacanya adalah X mengikuti distribusi Bernoulli dengan parameter P. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu berguna satu sendirian ya. Karena sebetulnya untuk apa sih saya repot-repot membahas atau mendefinisikan suatu variabel acak X kalau toh opsinya cuma yes or no, mendingan langsung aja saya bilang daripada saya bilang X adalah kemungkinan mahasiswa menyetir, langsung aja probabilitas mahasiswa bisa menyetir adalah 0,6. Jauh lebih simple. Jadi sendirian itu jarang terjadi dan tidak banyak gunanya didefinisikan sebagai Bernoulli variabel sendirian, akan tetapi kita perlu mengetahuinya karena random variable atau variabel acak setelah ini semuanya sebetulnya akan berdasarkan kepada variabel acak Bernoulli ini. Tentunya kita udah belajar ya beberapa properti yang dimiliki oleh random variable seperti ini. Kita harus bisa menghitung ekspektasinya, ya ekspektasinya apa sih, seberapa ya sama dengan probabilitas kan, karena cuman sama dengan yes or no aja. Variansnya bisa dihitung sebagai berikut. Dan kalau saya mau menyatakan CDF, jangan lupa CDF bisa ya untuk diskret. Kalau PMF-nya kan seperti ini ya, tapi kalau CDF-nya harus saya nyatakan dengan pada range bilangan real. Makanya saya harus tulis segala kemungkinan seperti ini. Saya pause di sini setelah Bernoulli random variable. Silahkan dicerna terlebih dahulu. Saya tunggu semenit. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Bu, CDF itu, Bu, pertanyaan Bu. CDF boleh. itu Sorry, Pak Mir. kumulatif discrete itu kan? Distribution function, yes. Nah, tapi kan discrete yang Bernoulli ini kan cuma ada 0 sama 1 kan? Kenapa harus ada 1 min P? Untuk 0 X sama dengan 1. Karena mau nggak mau saya harus menyatakan dalam bilangan real. Itu konvensinya CDF harus dalam bilangan real. Jadi opsinya kan sebetulnya yang termasuk cuma 0 dan 1 kan? Yang itu 0 masuknya di sini kan? Dan dan 1 ada di sini. Coba saya tanya, misalkan kayak gini,
berapakah probabilitasnya, kan X adalah menyetir atau tidak ya, tadi, berapakah probabilitasnya jawabannya -3? Nggak mungkin kan, nggak masuk akal kan, Nggak mungkin. harus saya definisikan bahwa probabilitasnya 0. Oh, kalau misalnya kurang dari 0 ya, berarti Iya. 0 gitu kan, karena nggak Iya. mungkin. Betul. Kalau yang ini hanya untuk mencakup 0 sih sebetulnya, karena 0-nya harus tercakup kan. Tetapi berhubung kita diwajibkan menulis CDF pada bilangan real, kita tulis sampai dengan 1. Oh, Jadinya oke. nggak termasuk ya. Baru 1 ya, kalau lebih dari 1 atau 1 ya. Ya, ini kan sama dengan kan? Ya, sama dengan 1. Yes. Oke, makasih Bu. Oke. Bu mau nanya Bu. Oke, boleh. Ini siapa? Irfan. Irfan. Ya. Simbol P kecil maksudnya apa ya Bu? Saya sekali lagi, sorry. Simbol yang P kecil. P kecil? Iya. Oh, itu angka yang P di sini bukan? Iya, iya. Ini itu angka biasanya. Jadi kayak berapa sih probabilitasnya? Ya sama dengan nilai P, yaitu 0,6 misalkan. Diketahui kan berapa probabilitasnya misalkan. Sebelumnya kan di halaman sebelumnya itu ada yang X sama dengan bar P itu ya Bu, kayak yang ini. Ini P-nya adalah probabilitasnya. Ya. Oh, oke. Agak ini ya, saya pakai notasinya terlalu banyak yang berlapis ya kali ya. Iya mungkin. Oke. Good point. Betul. Terima kasih feedbacknya. Supaya tidak membingungkan, mungkin lebih baik saya pakai huruf yang lain ya di sini ya. Langsung aja saya betulin dulu deh ya. Bentar. Mau pakai angka apa nih maunya? Misalkan, oh ternyata nggak bisa saya iniin. Kita tambahin, jangan P deh. A kali ya. Biar beda. Format. Oops. Coba saya cek ya, ini udah benar belum ya, harusnya benar. Oke. Aduh. Itu kenapa ini ceritanya? Irfan, pertanyaannya apa? Ini nih, saya mau nurutin permintaannya. Nah, berhubung takut ketuker ya, soalnya biasanya P kecil kita pakai untuk menyatakan PMF gitu ya. Oh, mau diganti jadi yang lebih mudah dibedakan. Betul. Jadi supaya tidak bingung ya. Di sini konteksnya adalah A itu suatu nilai di mana probabilitasnya itu segitu. Jadi probabilitasnya tadi saya nanya ke Nabila bisa nyetir atau enggak, katakan 0,6 untuk setiap mahasiswa. Oke, itu untuk gambaran yang jelas ya di sini ya. Nah, tapi ini kalau nggak usah saya betulin semua ya. Tapi intinya P yang kecil di sini adalah nilai probabilitasnya yang tadi 0,6 mungkin atau 0,8. Saya nggak tahu kelas ini probabilitasnya bisa nyetir atau enggak berapa. Oke, gimana Irfan? Udah cukup jelas? Sebenarnya belum sih Bu. Saya lebih kayak nggak paham yang tadi yang di bagian bawah tuh cara bacanya gimana yang X. Oh, ini. Ya, itu maksudnya dibacanya gimana dan maksudnya apa? Oke, apologies. Berarti bukan itu ya, kesalahannya bukan di P atau A-nya ya? Iya, nggak terlalu. Oke, sorry, my bad. Gimana ya? Jadi gini, misalkan di kelas ini probabilitasnya bisa nyetir katakan 0,6, misalkan diketahui gitu bahwa kelas ini. Maka kalau saya mendefinisikan suatu Bernoulli random variable, misalnya X tadi, mahasiswa bisa menyetir. Maka saya tahu kemungkinannya either bisa atau tidak, gitu kan? Kemungkinannya cuma 2 kan, iya atau tidak. Maka saya bisa menyatakan X saya ini mengikuti
Bernoulli yang kemungkinannya, misalnya saya tahu 0,7 nih kemungkinannya mengikuti 0,7. Cara contoh lain adalah misalkan di sini tuh kelasnya ada berapa perempuan ya? 1, Nabila, Erika, Veronica. Saya dikoreksi ya, saya based on nama, ntar saya salah lagi. Veronica, Rani, Kansa, Salsabila, Adisa, Tasya, Sheila. Ini baru 9 ya. Ines, perempuan kan ya? Iya bukan? Ya. Oke, anggaplah ada 10 tadi kan. Nah, satu kelas Statprop ini ada 70 mahasiswa. Berarti kalau saya mau menyatakan Y, random variable saya, mahasiswa Statprop I, perempuan. Kemungkinannya ketika saya tanya, Randy perempuan bukan? Bukan. Bukan, jelas. Jadi Kayaknya opsinya cuma yes or no. Opsi yang mungkin terjadi adalah yes or no. Jadi di sini saya bisa tahu, oh ternyata kalau kemungkinannya cuma yes or no aja, maka random variable Y ini juga mengikuti distribusi Bernoulli dengan kemungkinannya tadi saya ada 10 perempuan out of 70 ya. Jadi 10/70. Seperti itu. Jadi saya cuma bilang bahwa kemungkinannya untuk setiap kali saya tanya satu orang, kemungkinannya dia betul menjadi perempuan, maka 1/7 kemungkinannya. Gimana Irfan? Ya paham Bu, kasih. Oke. Tadi saya sebenarnya bingungnya kayak yang satu nih mewakili yang satu kayak A ini Yes, mewakili gitu. probability yang mananya, kan bisa jadi yang iya atau tidaknya. Betul, yang iya biasanya. Kasih Bu. Oke, sip. Dan kita bisa hitung propertinya seperti ini. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya yang mau tanya. Silahkan Anda buka linknya, akan saya kirim ke chat box ya. Saya akan kirim ke chat box. Ups, salah. Bukan ini yang harus saya pindahin. Saya akan pindahkan. Saya akan masukkan ke chat box. Silahkan Anda buka Google Forms berikut ini. Lalu tolong Anda masukkan, nggak perlu sign in, nggak perlu nulis nama atau apa, karena ini akan langsung collect email UI. Jadi tolong login pakai email UI. Silahkan untuk sekarang kliknya Bernoulli dulu ya. Kliknya Bernoulli juga dulu aja. Kemudian tolong diisi salah satu contoh yang kepikir oleh Anda. Tadi saya udah kasih contoh, bisa nyetir atau enggak, perempuan atau bukan. Gitu. Salah satu hal yang bisa kita lakukan yang merupakan random variable Bernoulli. Untuk kehadiran hari ini akan saya ambil dari partisipasi pada Google Forms ini. Silahkan. Wah, ini kata Irfan, nugget berbentuk dinosaurus atau tidak. Saya jadi lapar. Mahasiswa Fasilkom atau bukan? Betul. Bisa nyanyi atau enggak? Betul. Sudah banyak ya, silahkan dilanjutkan untuk yang lainnya. Kalau hanya untuk kehadiran, nanti pertanyaannya udah kelihatan ya. Naga-naganya saya bakal keluarin lagi Google Forms-nya untuk yang lainnya. Kalau untuk hari ini, untuk yang kali ini belum ada ide, silakan berpartisipasi di yang berikutnya. Oke, silakan dilanjutkan. Saya kasih waktu mungkin setengah menit lagi. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke variabel acak berikutnya. Bu, saya mau nanya terkait pengumuman yang tadi di awal, boleh? Boleh, tapi mungkin saya jawabnya nanti di akhir ya. Silahkan. Tadi kan katanya setelah UTS masih ada materi terkait continuous RV. Random variable acak continue, iya. Ada variable acak continue. Berarti materi RV itu nggak masuk ke UTS? Masuk, tapi variabel acak continue spesial tidak. Oh, yang spesial enggak. Oh, iya, makasih Bu. Jadi sampai hari ini masuk.
Oh ya, terima kasih Bu. Tadinya kita berencana minggu depan akan ada materi separoh dari variabel acak kontinu dan akan masuk ke UTS, tapi ternyata kita punya waktu ekstra setelah UTS nggak jadi masuk. Saya lihat udah cukup banyak. Kalau mau lanjut silahkan, kalau enggak bisa partisipasi di yang berikutnya. Saya akan lanjutkan ke random variable berikutnya. Tadi saya udah bilang ya kalau random variable Bernoulli ini tidak terlalu berguna kalau dideskripsikan sendirian. Tetapi dia penting kalau misalkan saya mau nge-build atau saya mau menyatakan event lain. Tadi saya udah tanya Nabila ya, nggak bisa nyetir ternyata Nabila. Kalau Randy bisa nyetir nggak Randy? Bisa Bu. Bisa. Irfan bisa nyetir nggak? Bisa Bu. Bisa, oke. Saya baru tanya 3 orang nih. Siapa lagi ya? Mungkin yang suaranya belum pernah kedengeran ya. Ada yang namanya Arkan Asfa. Arkan Asfa bisa nyetir nggak Arkan? Halo Arkan. Bisa ditoel Arkannya mungkin teman-temannya. Atau kalau enggak, saya sambil nanya yang lain juga deh. Alvan Lesmana, sama-sama A. Alvan ada nggak Alvan? Alvan bisa nyetir nggak? Oh, ada di chat. Alvan belum bisa. Oke, satu lagi deh biar jari saya lengkap. Satu lagi saya mau nanya perempuan. Safira Rizky. Safira bisa nyetir nggak Safira? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Oke. Nah, barusan ini yang saya lakukan, saya kan tadi pertama kali dulu tadi saya nanya Nabila aja. Bisa nyetir nggak Nabila? Dan itu adalah satu Bernoulli trial, satu percobaan Bernoulli. Tapi barusan yang saya lakukan adalah saya mengulangi eksperimen yang sama, yang Bernoulli tadi, 5 kali. Saya nggak cuma nanya Nabila, saya tanya Randy juga, Irfan juga, kemudian Alvan juga, dan Safira juga. Saya ulangi 5 kali nanya orang, dan setiap kali saya tanya, itu kan independen ya. Si Nabila kan nggak bisa nyetir, nggak ada hubungannya sebetulnya dengan Safira nggak bisa nyetir. Dan setiap kali saya nanya, secara konstan probabilitasnya sama. Jadi saya dalam kelas ini probabilitasnya kita anggap sama. Jadi kemungkinan Nabila bilang iya dan kemungkinan Safira tadi bilang iya itu sama. Yang ekuivalen dengan hal ini contohnya, kalau tadi kan saya kalau ngelempar koin kan either heads or tails. Nah kalau saya ngelemparnya 3 kali gimana? Kan saya nyobain eksperimen yes no-nya 3 kali tuh. Dan seterusnya. Nah, dengan demikian, kalau saya punya sederetan percobaan Bernoulli, yang mana bisa yes or no, dan saya mau menghitung sekarang berapa kali tadi mahasiswa jawab iya. Seingat saya tadi yang jawab iya cuma Randy dan Irfan. 2 berarti kan? Nah, saya sekarang mau menghitung random variable baru nih barusan, yaitu saya mau menyatakan X berapa mahasiswa Statprop I, berapa mahasiswa yang bisa nyetir dari, ini penting nih, dari 5 orang. Kenapa penting saya definisikan 5 orang? Karena di sini didefinisikan adalah jumlah sukses, jumlah kali ada angka satunya, jumlah kali sama dengan yes-nya yang terjadi dalam trial yang finite. Jadi saya berapa kalinya saya melakukan eksperimen itu harus didefinisikan. Dengan demikian saya punya si X saya ini yang tadi saya definisikan adalah suatu random variable, binomial random variable yang memiliki parameter N, berapa kali tadi saya lakukan, dan P. Setiap kali saya lakukan probabilitasnya berapa. Jadi kalau nggak salah tadi kita definisikan kan probabilitas bisa nyetir atau enggak 0,7 ya. Tadi saya nggak salah angkanya, cuman anggaplah 0,7. Maka kalau tadi nyetir atau enggak itu Bernoulli, kalau yang ini X itu mengikuti distribusi binomial. Kadang-kadang binomial ditulis panjang juga bisa, tapi kadang-kadang B saja. Ini parameter yang ada adalah N5, karena ada 5 orang yang saya tanya, probabilitasnya
0,7. Dan sama seperti semua random variable yang sudah kita pelajari, semuanya punya beberapa properti yang harus bisa dihitung, yaitu ekspektasi, varians, dan PMF-nya seperti ini. Probabilitas nilai X sama dengan suatu nilai, yaitu sebagai berikut. Pakai kombinasi ya ngitungnya. Maaf. Oke, jadi dalam contoh seperti ini, oh ternyata saya contoh bisa nyetir atau enggaknya dari sini tuh. Di sini saya nanya 1.000 orang. Nah, nggak mungkin lah ya saya manggil 1.000 orang, tapi barusan saya cuma manggil 5 aja. Maka di sini probabilitasnya, random variabelnya mengikuti binomial, N-nya 1.000, P-nya ini harusnya udah bisa langsung diganti ya, 0,8 udah diketahui. Ini 0,8. Saya pause lagi di sini untuk nyerap dan menghayati. Dan kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Bu, itu yang probabilitas person say yes-nya itu kita harus sudah tahu sebelum-sebelumnya kan? Bukan pada saat kita nanyain gitu. Itu biasanya akan diketahui. Oh, biasanya udah dikasih Biasanya ketahui. akan diketahui. Kalau enggak ya berarti simbolkan dengan P misalkan. Baik, Bu. Oke, belum ada nih kayaknya yang mau nanya. Mau nanya, Bu? Kalau gitu. Oh, wah. Siapa nih yang ngomong? Muhammad Rami ya? Rami Iya, Bu. bukan? Iya. Nggak kelihatan di sini munculnya cuma RA-nya doang. Kenapa Rami? Tampil Iya, Bu. dong Rami. Belum sisiran, Bu? Nggak apa-apa. Saya juga belum, nggak ketahuan kan? Nggak tahu sih. Gimana? Informasin aja sih, Bu. Berarti yang binomial ini itu Bernoulli yang dilakukan berulang-ulang ya, Bu? Betul, exactly. Tapi berulangnya harus finite ya. Saya harus tahu berapa kali saya ngulangnya. Oh. Jadi saya bilang Bernoulli-nya saya lakukan 4 kali, Bernoulli-nya saya lakukan 10 kali, itu harus tahu berapa kalinya. Oke. Dan misalkan itu peluangnya 0,8 tuh, Bu, yang CSC ini. Terus berarti dari 1.000 orang ini, 800 orang bilang iya dong? Apa nggak ada hubungannya? Ya logikanya gitu ya. Ya iya, benar dari 1 orang. Oh gitu. Berarti buat apa, Bu? Karena itu kan probabilitas dia bilang yes. Saya mau tahu berapa orangnya. Jadi saya mau ngitung berapakah, misalkan di sini, berapakah probabilitasnya ada tepat 700 orang. Kan belum tentu 800, itu kan probabilitas. Saya mau tahu berapa sih probabilitasnya X itu sama dengan 700. Berapa sih probabilitasnya kurang dari 800 orang yang bisa nyetir. Berapa sih probabilitasnya ternyata di antara yang bisa nyetir itu di antara 700 dan 700. Oh sorry, X 750 misalkan. Oh. Saya mau tahu persisnya gitu. Oh, oke. Kenapa? Ya, iseng aja pengen tahu. Iseng aja. Ya udah, makasih, Bu. Bu, berarti X, kalau misalnya, itu kan tadi salah satu contohnya PX sama dengan 700. Itu berarti kayak, maksudnya dengan Bernoulli 1.000,0,8 tadi atau beda? Iya, independen? dengan sama. Jadi saya punya 1.000 orang. Saya tahu setiap orang yang saya tanya itu kemungkinan 0,8-nya itu tidak pada 1.000 orang itu. Jadi in populasi gitu. Jadi setiap kali saya tanya 1 orang, setiap kali saya punya 1 orang, itu kemungkinan dia jawab yes itu 0,8. Oh iya, jadi belum tentu ya. Berarti belum tentu 800 orang. Belum tentu exactly. Logika kita sih, perakiraan kita ada di 800. Tetapi kalau saya mau tahu persisnya exactly berapa sih, kan belum tentu 800. Bisa aja 799. Bisa aja 780. Kan dia mendekati 800. Nah, saya mau tahu angka persisnya. Berapa sih probabilitasnya 780 orang? Nah, saya mau tahu persisnya berapa. Logikanya makin mendekati 800 ya makin tinggi ya probabilitasnya.
Oke, Bu. Makasih banyak. Ada lagi? Silahkan. Belum ada? Oke, kalau gitu saya mau kasih food for thought. Ini saya punya 3 buah jenis variabel, random variable, dan saya udah kasih tahu nih, ini bukan variabel acak binomial. Silakan Anda baca, dan kira-kira kenapa sih ini nggak boleh dikatakan binomial? Yang pertama, belum ya. Boleh, Belum. silakan. Yang pertama itu karena kita nggak tahu berapa jumlah yang nggak masuk. Exactly. Tadi kan saya udah ngasih hint ya, tadi waktu jawab ke Rami ya. Saya harus tahu berapa kali saya mencoba eksperimen saya. Jadi ini bukan menghitung. Saya nggak tahu sampai kapan mahasiswa datang. Saya harus punya fixed eksperimen. Betul, itu untuk jawaban yang pertama, tidak termasuk binomial karena saya nggak punya number of Bernoulli trials, tidak pasti. Berikutnya. Mau nanya yang tadi boleh. itu. Kenapa tapi kan kalau masuk kelas kayak bisa kita punya dugaan kayak misalnya ibu tahu di kelas ini ada 70 orang kan berarti X-nya bukannya jadi 70 gitu. Iya, tapi itu tidak mengikuti distribusi binomial. Ini bahkan sama sekali nggak mengikuti pola Bernoulli juga. Saya ngitung jumlah mahasiswa yang masuk, kan jawabannya juga bukan yes or no kan untuk setiap mahasiswa. Ini idenya kayak seminar gitu kan, kita nggak tahu berapa jumlah orang yang bakal datang gitu. Betul, saya kan Bisa nggak aja. tahu. Ya itu tadi kata Irfan kan tahu ya Bu, harusnya 70 kan gitu kan yang datang. Ya iya, cuman saya nggak mendefinisikannya dengan pasti. Oh ya, oke Bu. Oke, saya terima ininya. Tapi kalau misalnya ada kayak gitu, kita tahu bakal ada 70, ekspektasinya anak-anaknya ada 70 yang bakal masuk kelas, berarti itu jadi Bernoulli, Bu. Jadi Bernoulli kalau saya mendefinisikan X jumlah mahasiswa Start-Prop I yang masuk ke kelas Zoom. Dalam kurung misalnya antara 70 mahasiswa misalkan. Oh iya, kasih Bu. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, yang bukan nomor sih, yang kedua kira-kira. Nah, yang ini saya nulis mahasiswa kelas ini ya. Saya tambahin ini deh explanation-nya supaya enggak kerincu. Jumlah mahasiswa kelas Start-Prop I 70 orang yang pernah membeli bedak online. Oke, saya langsung bisa jawab fixed ya, jumlah eksperimen saya fixed ya. Karena saya tahu ada 70 kali saya akan tanya mahasiswa pernah beli bedak online apa enggak. Kenapa kira-kira ini tidak termasuk variabel acak binomial? Kalau menurut saya mungkin karena random variabelnya nggak dari Bernoulli, dia nggak cuma 2 pilihan gitu. Cuma 2 pilihan sih, pernah atau enggak, ya enggak? Kan jawabannya pernah beli bedak online enggak? Jawabannya yes atau enggak. Oh, ada Rafa Putri Ayasya. Rafa nggak mau nyalain mic-nya aja, biar teman-temannya dengar. Iya Bu, kenapa? Rafa jawab sesuatu nih di chat, bisa diulang? Nggak identik Bu, karena probabilitas cewek sama cowok beda. Oke, saya tanya Rafa, pernah beli bedak online nggak? Pernah. Pernah. Oke, Randy pernah nggak beli bedak online? Waduh, nggak pernah Bu. Nggak pernah. Nah, ini berdasarkan, ini betul jawaban Rafa. Nah, ingat syarat yang kedua, kan kalau tadi kita harus tahu jumlah totalnya fixnya berapa. Yang kedua, probabilitas pada setiap eksperimen harus tetap, harus sama. Jadi ya itu betul karena saya distinguishkan, saya bedakan sengaja 50 mahasiswa laki-laki dan 20 mahasiswa perempuan.
logikanya adalah tidak sama probabilitasnya untuk mahasiswa perempuan dan laki-laki. Kira-kira lebih tinggi perempuan, bayangan saya begitu. Benar atau enggak, kita harus cek sih. Cuman itu logikanya. Maka karena probabilitasnya tidak sama, tidak equal, maka saya tidak bisa menceritakan ini berdasarkan distribusi binomial. Kalau gitu yang ketiga, udah ada hintnya dong ya. Kenapa yang ketiga juga bukan binomial? Dari yang barusan kita omongin. Ada note penting pada poin ketiga ini. Saya mau coba, Bu. Kenapa? Saya mau Silahkan. coba. Boleh. Ini boleh Itu. sebut nama dulu nggak muncul panjangnya soalnya. Oh ya, nama saya Adit, Bu. Oh, Muhammad Aditya? Iya. Mungkin, oke. Kalau mau nampilin wajah boleh loh. Saya biar tahu wajahnya yang mana. Oh, ya sebentar, Bu. Nggak usah sisiran dulu. Oke, silahkan. Ya udah. Itu soalnya tanpa pengembalian, Bu. Jadi nanti probabilitasnya berkurang gitu. Exactly, Gimana? betul. Berubah. Jadi itu menyebabkan, lagi ngomong. Silahkan. Probabilitasnya berubah gitu. Probabilitasnya juga nggak sama ya. Jadi kalau kayak yang barusan kita omongin, betul. Karena saya ngambil 4 kartu, tidak saya balikin. Jadi kalau saya udah dapat as 1, berubah jumlah as yang ada di dalam deck. Probabilitasnya juga tidak sama pada setiap percobaan. Dan kedua adalah setiap percobaan tidak independen. Ingat tadi, harus independen kan antara satu dan lainnya. Terima kasih Adit. Jadi kita punya 3 hal yang perlu kita ingat. Yang satu, jumlah trial atau jumlah percobaan harus fix. Yang kedua, probabilitas setiap trial harus fix. Yang ketiga, setiap trial independen. Tidak boleh saling bergantung. Persis. Itu betul yang diceritakan tadi, kita harus punya 3 syarat ini. Oke, tadi kita sudah mendefinisikan PMF ya dari binomial, variabel acak binomial. Nah, sekarang ini notasinya seperti ini adalah CDF. Lihat bedanya hanya merupakan jumlahan atau sigma dari PMF di setiap nilai. Jadi kalau misalkan sampai dengan 3, berarti saya ngejumlahin dari 0, 1, 2, 3 tidak ya. Kalau ini sama dengan, maka saya bisa mendefinisikan seperti itu. Kalau digambarkan apa sih bentuknya? Ternyata PMF dari binomial itu biasanya bentuknya mirip-mirip bell curve. Dan kalau CDF kan kita udah tahu kumulatif, jadi dia pasti akhirnya berhenti di nilai 1. Jadi kalau saya mau gunakan rumus PMF dan CDF-nya, kalau saya mengetahui bahwa random variable X saya mengikuti binomial, distribusi binomial dengan parameter 8 dan 0,5. Ingat 8 ini adalah jumlah percobaan saya, N ini adalah probabilitas setiap percobaan. Saya mau menghitung berapa sih probabilitasnya X sama dengan 3. Ini sama dengan, berarti saya mau tahu PMF-nya aja, 1 titik aja. Saya nggak perlu melakukan sigma atau jumlahan. Jadi bisa aja langsung aja saya hitung sama dengan ininya aja. N itu, N-nya saya udah tahu 8, K-nya itu yang saya lagi hitung. Dia lagi mau hitung sama dengan 3 berapa? 3, probabilitas saya 0,5 pangkat K. 1 minus 0,5, kebetulan 0,5 lagi ya. N minus K, N saya berapa? 8, K saya 3. Ini pangkat 5. Ini kombinasi, ini perpangkatan. Saya lagi nggak pegang kalkulator, udah saya hitung kok tadi. Sama dengan 0,215. Kalau gitu, kalau lebih kecil daripada 1 gimana? Coba bayangkan kalau lebih kecil sama dengan 1, yang mungkin nilainya adalah lebih kecil dari 0, nggak ada gunanya saya hitung. Kan nggak ada probabilitasnya. Yang mungkin adalah 0 dan 1. Jadi sama aja dengan saya sum. Ini kan sigma ya, saya sum probabilitas pada X sama dengan 0 dan probabilitas X sama dengan 1, saya hitung satu-satu, lalu hasilnya 0,035.
Tadi saya udah bilang ketika dipetakan, ketika digrafkan, ternyata random variable yang binomial ini bentuknya menyerupai bell curve. Contohnya seperti ini. Kita hanya mengubah-ubah parameternya saja. Jadi untuk parameter N dan P yang beda-beda, ternyata kita mengubah skewness dari bell-nya itu. Kenapa penting? Karena nanti akan nyambung ke variabel continue yang kita akan pelajari nanti setelah UTS. Paus, ada pertanyaan? Bu, maaf Bu, saya agak lupa. Kaget saya. Oke. Mungkin saya lupa ini, tapi itu yang dalam kurung saya tadi tuh di soal sebelumnya. Yang sebelumnya lagi, maaf. Oh. Saya agak lupa. Yang N itu apa? N sama K itu dalam kurung itu binomial ya? Iya, N-nya ini adalah, kan kalau N itu parameternya. Ini kan berapa kali saya melakukan eksperimen itu N kan? Bukan. Maksudnya di dalam rumusnya ini, formula ini, yang apa nih? Yang tanda sum yang kan itu fxi sama dengan probabilitas x di bawah i. Itu kan 0, terus ada apa nih? Sum yang nk pk 1 kurang p n pangkat k itu. Nah, yang saya bingung itu dalam kurung nk-nya itu loh. Itu apa? Itu yang ini kombinasi. Itu kombinasi. Oke, sekarang saya paham. Oke. Saya kira ini kayak saya biasanya nulisnya itu pakai C sih, kayak itu kombinasi. gitu. Ya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akan kasih kesempatan absen lagi ya. Silahkan dilihat di chat box, linknya ada di situ. Kali ini tolong pilih yang binomial dan silahkan berikan ide Anda. Kira-kira apalagi sih yang bisa kita hitung pakai distribusi binomial. Kebetulan di sini azan, jadi takutnya mengganggu sound juga. Sekalian kita break sedikit dan Anda tolong isikan di Google Forms. Mungkin sampai azan selesai ya, jadi mungkin 3-4 menit. Silahkan.
Tes, halo. Oke. Saya mau, semoga nggak pada pergi ya. Saya mau tanya dong, ini di background saya kedengeran nggak ya? Kayak ada bunyi azan atau apa gitu, mengganggu nggak? Enggak sih, Bu. Nggak terlalu. Maksudnya nggak ada suara hujan gitu. Oke. Oke. Kalau ini lebih baik nggak? Halo, tes, tes. Ya, Bu. Lebih baik apa sama aja sih? Dari awal nggak kedengeran soalnya Bu, di saya. Nggak, dari awal nggak kedengeran suara saya atau suara noise? Suara noise. Oh, oke. Sip. Jadi nggak ngaruh ya. Oke, saya barusan ganti input pakai aplikasi penghilang background noise karena cukup kenceng buat saya ini. Oke, kalau nggak ngaruh ya udah. Sip, terima kasih. Ini saya lihat sudah banyak partisipasinya. Saya mau coba bahas sedikit dan sambil mengoreksi supaya nggak ada kesalahpahaman. Jadi di sini ada definisi mana ya? Mana? Oke, sebuah dadu dilempar 5 kali, berapa probabilitas muncul angka 3? Mungkin perlu saya lengkapi. Sebuah dadu dilempar 5 kali, berapa probabilitas muncul angka 3 2 kali? Berapa probabilitas muncul angka 3 6 kali? Berapa kali muncul seperti itu? Kalau kayak tadi kan ketika kita mempelajari mahasiswa bisa menyetir atau tidak, binomialnya saya menghitung jumlah mahasiswa yang bisa menyetir antara 5 orang. Jadi contohnya yang lain adalah, tadi saya nemu juga yang mau saya perbaiki, mohon maaf. Oke, ini benar ya, dari 500 mahasiswa Fasilkom, berapa orang? Nah, ini jumlahnya yang mau saya hitung. Berapa orang yang pernah ke gedung baru Fasilkom? Kayaknya pernah semua kali ya, masa nggak pernah ya? Terus ada juga, mana nih? Peluang 1.000 orang akan tetap di rumah selama masa pandemi COVID-19. Jadi peluangnya jelas, saya mau menghitung berapa orangnya. Mungkin perlu harus didefinisikan dengan lebih deskriptif, misalkan berapa orang akan tetap di rumah selama pandemi dari 1.000 orang. Jadi saya harus batasi berapa scope saya, dan yang bisa saya hitung dengan binomial itu peluang berapa orangnya. Jadi berapa orangnya. Atau misalkan saya punya koin yang saya lempar 7 kali, jadi antara 7 kali itu berapa kali muncul heads. Bukan peluang dia heads, tapi peluang berapa kali dia muncul heads. Jadi kalau 30 mahasiswa, ada juga nih 30 mahasiswa Statprop bisa masak, kita definisikan antara kelas, di antara mahasiswa Statprop I. Jadi kita tahu bahwa trialnya ada 70 orang. Oke. Yang lain-lainnya mungkin ada beberapa yang masih perlu ditambahkan seperti itu, tapi semoga sudah cukup jelas. Saya akan lanjutkan dengan suatu latihan yang bisa kita kerjakan sama-sama. Jadi saya akan berusaha memodelkan problem ini menjadi random variable yang sudah kita ketahui. Ini skill sih memang dari membaca soal cerita dan menuliskannya menjadi variabel acak. Sekalian saya ingatkan, kemarin sudah diunggah ya PR3, deadline-nya seharusnya sebelum UTS, saya lupa hari persisnya, 10 hari dari kemarin deadline terakhir PR3. Setelah UTS nggak ada lagi PR. Jadi coba kita kerjakan soal ini sama-sama. Saya tahu bahwa satu produsen CD memproduksi CD dengan kemungkinan rusak 0,01. Jadi untuk setiap CD yang saya punya, kemungkinan rusaknya 0,01. P saya konstan tuh untuk setiap CD. Ini saya tahu ini P. Dalam satu pak CD, saya ternyata memiliki 10 CD. Peraturan perusahaan, lalalala. Saya dapat mengembalikan uang, meminta refund, kalau satu pak yang saya beli memiliki lebih dari satu CD rusak. Berarti dalam satu pak saya mau menghitung dari antara 10 CD. Nah, saya stop di sini ya. Saya stop sampai di sini dulu baca soalnya. Ini doang yang saya perhatikan sekarang ini. Ups, ada chat. Ada pertanyaan bukan? Oh.
Oke, saya definisikan random variable X saya jumlah CD rusak di dalam satu pak. Karena saya senang memfokuskan satu pak aja, saya tahu bahwa CD yang saya miliki dalam satu pak cuma 10. Berarti saya punya 10 CD, saya bisa ambil satu, rusak nggak? Ambil yang kedua, rusak nggak? Saya ulangi terus sampai 10 kali. Setiap kali saya ngambil satu CD, itu adalah satu percobaan Bernoulli. Karena saya tahu kemungkinan dia rusak 0,1 dan itu konstan. Jadi ketika saya memiliki random variable ini, saya tahu bahwa random variable X saya akan mengikuti distribusi binomial dengan N saya 10, saya nyobain 10 CD nih ya. Dan setiap kali saya coba, saya tahu probabilitas rusaknya adalah 0,01. Dan dengan demikian, saya bisa menghitung berapa sih probabilitasnya saya punya lebih dari satu CD rusak. Hati-hati dengan katanya ya, lebih dari satu. Berarti berapakah probabilitas X saya lebih dari satu? Bukan lebih dari sama dengan ya, tapi lebih dari satu. Nah, ini sedikit tricky karena yang kita ketahui itu dengan menggunakan CDF itu kan lebih kecil sama dengan, tetapi di sini yang kita ketahui, yang lagi ditanyakan adalah lebih besar. Jangan khawatir, kita bisa sih ngejumlahin semua kemungkinan setelah satu. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai 10. Jadi probabilitas X sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Tapi kebanyakan yang harus dihitung ya. Lebih baik kita hitung sebaliknya. 1 minus PX sama dengan 1 minus PX sama dengan 0. Dan kayaknya sudah saya siapkan tadi ya, sudah saya siapkan karena saya ngitungnya belum, saya nggak punya kalkulator right now. Saya bisa menghitung probabilitasnya kurang lebih sama dengan 0,005. Ini apa yang saya hitung ini barusan? Ini adalah probabilitas dalam satu pak ada lebih dari satu CD rusak. Dengan kata lain, ini adalah probabilitasnya saya bisa mengembalikan CD tersebut. Pak CD tersebut. Jadi sekarang karena saya udah tahu ini, saya bisa melanjutkan ke bagian kedua nih, yang belum saya baca tadi. Tadi saya udah ngitung bahwa probabilitas pak saya dapat dikembalikan adalah ketika ada lebih dari satu CD rusak, sama dengan 0,05. Nah, yang saya lakukan adalah membeli 3 pak. Berarti ada kemungkinan probabilitas lain nih. Y saya definisikan. Saya beli 3 pak. Beli 1 pak, bisa saya balikin atau enggak? Beli kedua, bisa saya balikin atau enggak? Beli yang ketiga, bisa saya balikin atau enggak? Saya punya Bernoulli trial lagi. Tetapi beda, jadi saya sengaja pakai huruf yang beda, yaitu Y. Jumlah pak dari 3 trial yang saya lakukan, saya bisa definisikan Y ini mengikuti distribusi binomial yang baru dengan trialnya 3. Probabilitas setiap trial 0,005. Ya, 0-nya 2. Sama dengan ini ya. Dan ketika pertanyaannya adalah, kalau saya beli paknya 3, berapa sih probabilitasnya tepat satu pak bisa dikembalikan? Berarti yang saya mau tahu adalah berapa sih probabilitasnya Y, jumlah pak yang bisa dikembalikan, persis sama dengan 1. Kalau persis sama dengan ya langsung aja pakai PMF ya, langsung bisa saya hitung Y sama dengan 1. Silakan dipikir-pikir dulu, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kayaknya belum ada ya, kalau gitu langsung lanjut aja biar nggak terlalu lama. Belum ada ya pertanyaannya? Oke, kalau gitu kita akan bayangkan Bernoulli case yang lainnya. Saya udah bilang tadi kalau Bernoulli itu akan dibutuhkan untuk membayangkan variabel acak lainnya. Oops. Sorry. Oke.
Coba tadi saya udah nanya siapa aja sih. Coba saya ganti pertanyaannya, jangan itu-itu terus yang saya tanya. Coba saya mau tanya apa ya? Fadil tinggal di daerah Jakarta nggak? Iya, Bu. Aduh, nggak seru ya. Gak jadi deh. Fadil tinggal di daerah Depok nggak? Berarti enggak ya, pastinya. Gimana ya? Fadil. Tadi nggak seru nih, langsung dijawab iya soalnya sama Fadil. Apa ya? Saya ganti dulu deh. Fadil tinggal di Bogor nggak? Nggak ya. Saya ganti ya kata-katanya biar seru dikit. Fadil nggak seru Fadil. Fadil tinggal di Bogor nggak? Nggak lah ya. Tadi udah jawab kok di Jakarta. Oke. Berikutnya. Tidak ya. Oke, yang lainnya ya. Mungkin saya tanya ya. Denis Lesmono. Denis, saya mau tanya, Denis tinggal di Bogor nggak? Loh, kok tiba-tiba disconnect? Saya tanya. Oh, ada kok Denis. Halo Denis, tinggal di Bogor nggak Denis? Iya, Bu. Tinggal di Bogor beneran? Beneran? Aduh, saya nggak tahu kalian tinggal di mana, jadi kurang seru. Oke, tapi nggak apa-apa. Udah kebayang sedikit. Ibu lagi beruntung, Kenapa? Oh, kirain ngomong. tebakannya benar terus. Tebakannya bener nggak sengaja. Irfan tinggal di Bogor nggak? Kebetulan enggak, Bu. Oh, nggak. Oke. Saya ganti urutan ya. Fadil tinggal di Bogor nggak? Nggak. Irfan tinggal di Bogor nggak? Nggak ya. Baru saya tanya Denis. Denis tinggal di Bogor nggak? Ya, Bu. Ya, sip. Oke. Biar contoh saya seru dikit gitu ya. Nah, barusan ini saya melakukan Bernoulli trial lagi kan ya. Barusan saya tanya ke Fadil, tinggal di Bogor nggak? Kemungkinannya iya atau enggak. Berikutnya saya tanya Irfan tinggal di Bogor nggak? Kemungkinannya iya atau enggak. Yang terakhir saya tanya Denis, tinggal di Bogor nggak? Kemungkinannya juga iya atau tidak. Kemudian untuk ketiga eksperimen atau trial yang saya lakukan barusan saling independen. Nggak ada hubungannya Denis tinggal di Bogor dengan Irfan tinggal di Bogor atau enggak. Harusnya, kecuali saudara. Saudara bukan? Semoga enggak ya. Contoh saya jadi nggak lucu lagi nanti. Independen. Kemudian untuk setiap kali saya tanya ke mahasiswa, saya punya suatu probabilitas yang konstan. Setiap kali saya tanya tinggal di Bogor atau enggak, probabilitasnya P. Nah, sekarang yang saya mau tadi barusan, saya lakukan 3 kali. Saya nanya Fadil, oh dia jawab enggak. Saya tanya Irfan, dia masih jawab enggak. Saya tanya Denis, wah baru sukses. Tebakan saya tahu Denis tinggal di Bogor. Nah, saya ingin menghitung sekarang suatu random variable yang akan memberitahu saya harus nyoba eksperimen berapa kali sih sampai saya dapatkan sukses yang pertama. Yang ekivalen apa? Ekivalen adalah kalau saya punya koin dan berapa kali saya harus lempar sampai saya dapatkan heads. Lalu yang berikutnya, kalau saya lagi nge-transmit bit, saya mau transmit 1 bit, 2 bit, 3 bit, berapa bit yang bisa saya kirim sampai saya dapatkan error. Nah, ini bisa didefinisikan sesuai dengan variabel acak geometrik. X itu adalah jumlah trial, berapa kali sih saya harus ngulang-ngulang sampai saya dapatkan sukses yang pertama. Note di sini tulisannya adalah up to and including. Artinya yang tadi saya lakukan 3 percobaan, termasuk yang sukses ketika saya tanyakan ke Denis, itu jawabannya tetap 3. Karena yang saya kerjakan dengan Denis itu, saya tanya Denis itu termasuk salah satu trial yang harus saya lakukan untuk menjadi sukses. Dengan demikian, X saya tadi adalah, misalkan saya katakan tadi dengan contoh yang tadi, saya punya X adalah jumlah mahasiswa Statprop I yang harus ditanya sampai dengan dapat mahasiswa yang tinggal di Bogor.
Maka saya bisa katakan X itu mengikuti distribusi geometris dengan probabilitas setiap trialnya sama dengan P. PMF-nya sebagai berikut, yang mana akan saya jelaskan di sini berikutnya. Oke, kalau saya mau menghitung berapa kali sih saya harus mengulang-ulang eksperimen saya sampai saya bisa sukses mendapatkan jawaban iya dengan yang barusan ini, misalkan tinggal di Bogor, berapa kali sih saya harus lakukan, maka saya akan punya sekian banyak yang gagal, tadi 2 ya yang gagal, dan 1 yang sukses. Nah, tadi kan kita tahu bahwa sebetulnya setiap event ini Bernoulli ya. Jadi setiap event Bernoulli itu kemungkinannya cuma 1. Px sama dengan 1 dan ini bukan kurung. Saya tahu bahwa Px sama dengan 1 sama dengan P, dan Px sama dengan 0 sama dengan 1 min P. Saya tahu cuma 2 kejadiannya. Jadi kalau dia gagal nih, yang gagal-gagal ini, pastilah dia masuk ke X sama dengan 0. Di sini probabilitasnya 1 min P. Ini probabilitasnya yang terjadi 1 min P. Seterusnya berapa kali sampai X min 1, ditambah yang sukses ini termasuk probabilitas P-nya. Sehingga saya bisa menceritakan probabilitas exactly sama dengan X ini dengan probabilitas sebagai berikut. Disitulah dari mana datang bagian ini, dari mana datang bagian ini, dari mana datang bagian ini, sebenarnya P pangkat 1. Kemudian based on definisi tersebut, berdasarkan definisi tersebut, saya sudah punya PMF-nya nih. Saya bisa juga menceritakan semua properti yang dimiliki oleh random variable geometris, yaitu ekspektasi, varians, dan CDF-nya. Sekali lagi, CDF harus saya definisikan pada range bilangan real. Sampai di sini silahkan 1 menit jeda untuk menghayati dan bertanya. Kalau ada, saya persilahkan. Belum ada nih? Belum ada yang mau nanya? Kalau belum ada, saya ya yang nanya ya. Seperti biasa, silahkan lanjut ke link yang ada di chat. Wah, udah tenggelam nih kayaknya linknya nih sama chattingan yang lain. Saya post lagi sekali lagi. Silahkan menuju ke Google Forms. Sambil mikir, siapa tahu pertanyaannya belum muncul di kepala. Silahkan diisi. Oh, jangan yang binomial lagi, tapi yang geometris ya. Mau nanya, Bu? Itu masih di-mute sih, Bu, tapi nggak saya Silakan. tanya aja. Ini, Bu, Gimana? itu mesti kita tahu nggak sih, Bu, berapa kali pengulangannya? Apa nggak mesti tahu? Justru saya mau tahu sampai kapan. Saya mau tahu berapa kali harus saya ulang sampai saya dapat sukses. Oh, oke, Bu. Yang dihitung adalah exactly that. Yang kita hitung adalah berapa kali saya harus nyoba sampai saya dapat sukses. Mobil saya akinya udah agak-agak soak nih. Saya harus starter berapa kali sampai nyala. Oke. Tapi peluang kayak misalkan saya cuma butuhnya peluangnya aja gitu. Misalnya saya berapa kali peluang saya nendang bola hingga gol. Kalau misalnya saya menendang bola 5 kali, berapa peluang saya dapat gol gitu. Itu bisa nggak kira-kira? Mikirnya beda ya. Saya beda punya ya. dalam 5 kali kemungkinan saya berapa kali gol itu bisa binomial. Oh, itu bisa binomial. Ya, kalau saya mau itu dalam 5 percobaan, berapa kali saya sukses? Kan tadi kan setiap kali saya nendang kemungkinannya sukses atau tidak. Saya mau tahu berapa kalinya yang saya mau sukses, saya bisa sukses, itu termasuk ke binomial. Jadi kita lihat ini semuanya seri ya, seri dari Bernoulli dua-duanya, cuman yang dihitung beda. Kalau binomial ngitung berapa kali sukses dalam batas tertentu, batas percobaan tertentu. Kalau yang ini saya ngitung berapa percobaan sampai saya sukses.
Oke sekarang. Makasih. Oke. Silahkan, saya mau lihat nih. Ada jawaban-jawaban menarik nggak? Ini kalau jawabannya menarik-narik bisa saya pakai buat ide soalnya bikin soal. Wah, ini ada berapa cobaan sampai berhasil mencetak 3 point pada basket. Yes. Saya revisi sedikit kata-katanya. Banyak percobaan seseorang berhasil. Berapa? Saya revisi sedikit, jadi banyaknya percobaan seseorang sampai berhasil mencetak 3 poin. Kemudian, probabilitas Budi membutuhkan 5 kali percobaan. Berapa kali sih percobaan sampai bisa memasukkan bola? Betul. Ini Irfan masih tentang nugget dinosaurus terus nih dari tadi kayaknya nih. Berapa peluang nugget dinosaurus terambil pada pengambilan 10? Tapi setelah diambil ditaruh lagi. Berarti ini ya, probabilitasnya tetap ya di setiap percobaan. Yes, that's betul. Oke, saya lihat udah banyak nih jawabannya. Saya ingatkan kalau absen hari ini akan saya ambil dari partisipasi di sini. Anda kan login pakai email UI ya. Sip. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada. Tadi udah ada yang jawab nih tentang bola-bola basket nih. Jadi mungkin saya cepat-cepat aja. Ini juga bisa dilihat di slide yang saya unggah di Skele ya. Peluang bahwa Budi berhasil memasukkan bola ke dalam ring bola basket 0,6. Asumsikan lemparan satu dan lainnya bersifat independen. Karena mungkin yang suka main olahraga tahu ya, sebetulnya tidak selalu independen kan. Kalau gagal-gagal terus sebetulnya mempengaruhi berikutnya, soalnya kesel. Jadi kita asumsikan bahwa satu lemparan dan lainnya independen dan tidak saling mempengaruhi. Berapa peluang Budi membutuhkan 3 lemparan? Saya definisikan dulu ya, bahwa peluang Budi memasukkan itu kan 0,6. Saya mau tahu berapa kali. Saya definisikan X sama dengan jumlah lemparan sampai masuk ring. Saya bisa definisikan X, jumlah lemparan sampai, sehingga saya bisa ikutkan dia mengikuti distribusi geometris dengan parameter probabilitas 0,6. Berapa peluang Budi membutuhkan 3 lemparan? Nah, berapakah peluangnya bahwa jumlah lemparan X saya ini sama dengan 3 tepat? Berapakah peluang bahwa Budi membutuhkan paling sedikit 3, artinya 3 atau lebih ya? Berapakah peluang X Budi lebih besar sama dengan 3? Kemudian ini karena lebih besar sama dengan 3, endless ya, masa iya saya harus ngejumlahin 4, 5, 6 seterusnya. Jadi lebih baik saya gunakan 1 minus, apa aja sih kemungkinannya? Mungkin 2, mungkin 1, nggak mungkin 0. Maka P X sama dengan 2 dikurangi PX sama dengan 1. Dan yang terakhir, perkirakan berapa banyak lemparan yang harus dilakukan agar lemparannya masuk ring. Kalau gini saya sedang menghitung ekspektasi dong ya, karena saya harus perkirakan berapa sih ekspektasi saya, berapa sih harapan saya, berapakah rata-ratanya saya Budi harus melempar bola. Dan ini udah saya hitung juga ya. Jadi ini terjemahan sampai di sini. Saya bisa selesaikan dengan mengikuti definisi PMF-nya atau CDF-nya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, mau nanya Bu, kalau yang paling atas itu kalau kita nulisnya X Bernoulli 0,6 gimana Bu? Bernoulli oke, cuman ini nggak boleh kalau misalnya tadi saya mendefinisikan X-nya adalah jumlah lemparan sampai masuk ring. Kalau saya mendefinisikannya Y sama dengan probabilitas Budi memasukkan
bola ke ring, ya Y ini akan mengikuti Bernoulli dengan probabilitas 0,6. Tergantung definisi random variable yang lagi dibahas. Saya lagi ngitung apa? Saya lagi ngitung probabilitas dia masukin ke ring. Kan jawabannya yes or no, ya iya, dia ngikutin Bernoulli. Tapi kalau yang ini saya eksplisit ngitung, yang lagi dihitung adalah jumlah lemparan sampai masuk ke dalam ring. Maka dia geometris. Gimana Rami? Cukup jelas? Cukup. Oke. Oke, kalau belum ada saya akan lanjutkan lagi. Nah, tadi ya kebetulan ini kita sudah muncul, ada beberapa contoh-contoh yang tadi kalian tuliskan. Misalkan saya punya N buah benda, seperti ini, benda apa saja, dan saya tahu misalkan dalam deck kartu ada 4 buah as, atau dalam hal ini misalnya bola saya 4 itu hijau, atau mungkin di kelas ini dari 70 ada 20 perempuan. Nah, kalau saya sedang menghitung, saya lagi mau ngambil N buah benda, di sini saya ngambil sekian banyak benda at random, saya tahu bahwa probabilitas bahwa yang as terambil, yang hijau, bola hijau terambil adalah probabilitasnya ya jumlah benda spesial dibagi dengan total jumlah benda semuanya. Kalau saya ngambil N kecil, beda ya. Ini saya ngambil salah satu ya. Saya ngambil satu dari N besar totalnya. Sini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa tanggung ya saya bikin grafiknya ya? 11. 1 dari 11. Nah, kalau di sini saya nggak ngambil 1, tapi saya ngambil N bola dari 11 itu dengan pengembalian. Note ya, dengan pengembalian. Setiap kali saya setiap kali saya ngembaliin, berarti kan setiap kali saya lakukan eksperimen ngambil benda, konstan ya ininya, probabilitasnya. Jadi saya kalau konstan, kita tadi udah ngitung bahwa X adalah jumlah bola hijau diambil, maka dia akan mengikuti distribusi binomial. Berapakah N-nya? Ya berapa kali yang saya ambil. Berapa N yang saya ambil? Bisa saya ngambil 3 di antara ini, berarti 3. Kalau misalnya R probabilitasnya berarti ya ngikutin di sini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4 dibagi 11. Ini hanya bisa terjadi dan hanya bisa saya definisikan sebagai binomial kalau saya definisikan dengan eksplisit bahwa setiap benda yang saya ambil, saya kembalikan. Problemnya muncul adalah ketika saya tidak mengembalikan. Berarti setiap kali saya ngambil, probabilitasnya berubah dong. Probabilitas yang ngambil. Mungkin Anda ingat latihan pretest minggu lalu, apa saya lupa. Pretest minggu lalu atau pre-quiz minggu lalu, saya lupa. Ada salah satu yang suruh ngitung probabilitas pengambilan bola, genap dan ganjil. Nah, itu setiap kali karena tidak dikembalikan berubah terus tuh setiap kali probabilitasnya. Sebetulnya itu dapat dihitung menggunakan variabel acak hypergeometrik dengan parameter N kecil, R kecil, N besar. N kecil adalah jumlah yang saya ambil tanpa pengambilan, R kecil adalah jumlah benda spesial atau benda yang sedang dipikirkan di dalam kelompok, dan N besar adalah total yang besar. Jadi kalau dari total yang besar, total semuanya. Jadi kalau dalam kasus yang seperti ini nih saya punya 11, benar nggak sih 11? 2, 4, 5, 6, 7. Iya kan ya? Wait. Sure saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Di sini saya memiliki 11 bola. Berarti jumlah total bola saya N besar ada 11. Benda spesial saya atau yang warna hijau itu ada 4. Kalau saya mau mengambil 2 buah bola secara random tanpa pengembalian, maka kalau saya definisikan X sebagai jumlah bola hijau yang diambil, X akan mengikuti distribusi hypergeometrik yang
mengikuti parameter 2, 4, dan 11. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Kalau ada pertanyaan langsung unmute boleh ya. Oh, maaf Bu, tadi N kecilnya apa ya Bu? N kecilnya adalah jumlah yang diambil, Oh ya. pemilihannya. Oke, ini adalah versi tanpa saya coret-coret biar rapi. Dan ini adalah properti yang dimiliki oleh random variable geometrik, ekspektasi, varians, dan PMF-nya. Ini apa sih? Notasinya saya ingetin. Ini kombinasi ya setiap kali ini. Oke. Nah, barusan ini kita punya kasus yang mirip-mirip. Saya kan tadi bisa ngembaliin ya. Kalau ngembaliin tadi saya bilang saya bisa pakai binomial. Kalau saya tidak mengembalikan, maka saya harus pakai hypergeometrik. Tetapi ternyata kalau populasi, jumlah bola saya tadi banyak sekali dibandingkan dengan jumlah benda yang saya ambil, N kecil, maka saya bisa menggunakan binomial random variable sebagai aproksimasi dari hypergeometrik. Tentunya tidak akan persis ya, karena kalau ada tanpa pengembalian itu harusnya dengan hypergeometrik. Gimana caranya? Saya harus ingat ya, kalau binomial tadi kan parameternya kan cuma satu ya, cuma P doang kan. Maka saya harus hitung dong P itu apa. Nah, P-nya itu tadi kita anggap konstan, berarti diasumsikan tadi konstan, R dibagi N, jadi kalau bola-bola tadi ya 4/11. Dan ini saya bisa anggap cukup konsisten P-nya, sehingga bisa saya definisikan sebagai suatu binomial random variable. Jadi kalau saya mau melakukannya pada yang ini, kan tadi kan saya sudah katakan bahwa saya memiliki hypergeometric variable seperti ini. Kalau saya mau mengaproksimasikannya dengan Bernoulli, maka saya harus ngitung, saya taruh di sebelah sini ya, P itu R bagi N. Jadi di sini R saya 4/11. Maka X jumlah bola hijau yang diambil bisa saya aproksimasi dengan mengikuti binomial dengan probabilitas 4/11. Tapi yang ini sebetulnya nggak boleh, karena N besar dan N kecil 11 sama 2 tidak terlalu jauh beda. Aproksimasi ini bisa dilakukan jika N sangat lebih besar dibandingkan N. Karena asumsinya adalah, kan tadi ingat ya, kalau kita tidak melakukan pengembalian, probabilitasnya berubah setiap kali saya melakukan pengambilan. Kalau N-nya sangat besar dibandingkan N kecil, kita anggap bahwa perubahannya itu kecil banget sehingga bisa kita ignore. Maka bisa saya aproksimasi. Jadi contohnya nih, N-nya besar banget nih, N-nya kan 100, yang spesialnya 30, N kecilnya 4. N itu sangat lebih besar daripada N, maka saya bisa hitung pakai binomial. Kalau saya pakai binomial dengan P yang konstan, ternyata dapatnya 0,6517, dan kalau pakai hypergeometrik kita dapat 0,6516. Perbedaannya tidak terlalu signifikan, jadi kita bisa gunakan ini sebagai aproksimasinya. Nah, N itu harus berapa, N besar harus berapa, dan N kecil ini berapa, ini saya sudah berusaha mencari referensinya, cuma tidak ada yang sepakat. Jadi mungkin gunakan logika Anda saja ya, di sini katanya sih kalau 100 dan 4 itu sudah cukup jauh. Jadi mungkin itu nggak apa-apa. Tidak ada, maksud saya tidak ada literatur yang memberikan patokan yang pasti berapa N besar dan berapa N kecil. Tunggu, maaf Bu, maksudnya tadi gimana? Saya kurang nggak tadi yang mana? Patokan yang nggak itunya. Nah, itu saya udah cari, patokannya itu nggak ada memang. Jadi nggak ada rule yang mengatakan N-nya harus N besarnya harus berapa dan N kecilnya itu harus berapa. Itu memang nggak ada rule-nya. Tetapi tentunya semakin jaraknya makin jauh, harusnya sih semakin mengaproksimasi. Oh, oke. Nah, oke. Kalau itu saya paham.
Jadi saran saya adalah kalau memang Anda tahu itu hypergeometric, mendingan pakai hypergeometric, harusnya lebih akurat. Oke. Oke. Masih. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan bisa sambil di unmute langsung ya. Nah, kita akan coba satu latihan, kita bedah sama-sama. Saya punya danau isinya 50 ikan, totalnya 50, ini jelas N besar ya. Suatu hari ditangkap, oh ini kok bahasa Inggris sih, bahasa Indonesianya nggak ada ya? My bad, sorry, saya lupa ngopi berarti. Suatu hari ditangkap 10 dan ditandai. Nah, berarti sekarang ada 10 ikan khusus yang udah ditandai sama nelayan. Kemudian besoknya, berarti di dalam laut udah ada ya, udah di dalam laut, di dalam danau sudah jelas ada 10 ikan yang ditandai dan 40 yang tidak. Dan sekarang si nelayan menangkap 8 ikan. Apakah distribusi X, yaitu X jumlah ikan bertanda yang ditangkap. Maka X jelas mengikuti hypergeometric ya. Karena kalau nangkep ikan nggak dibalikin lagi kan. Katanya disimpan di kapal katanya. X itu mengikuti distribusi hypergeometric, parameternya, bahkan saya nggak ingat yang duluan apa sih? Saya ingat lagi ya. Yang duluan adalah N kecil. Oke, N besar. Saya nggak ingat-ingat. N kecil berapa? Dia ngambil berapa? 8 ya. Berarti ikutin 8. Dan kemungkinannya ada 10 yang spesial. Kemudian N totalnya ada 50. Oh, ternyata ada. Udah disiapin sama saya. Saya hapus dulu. Saya punya hypergeometric random variable seperti ini, di mana X mengikuti H, 8, 10, 50. Dan kalau saya mau menghitung probabilitas, ada 3 ikan yang tertanda yang ditangkap. Hapus terus nih. Berapakah probabilitasnya 3 tertangkap? Ya saya mau tahu precisely P, X sama dengan 3. Saya bisa masukkan ke dalam PMF hypergeometric sehingga saya dapatkan probabilitas seperti ini. Harusnya berulang ya. Kemudian kalau saya katakan berapa sih ekspektasi jumlah ikan tertanda, kalau jelas saya mau tanya berapa sih yang saya perakirakan akan dilakukan, akan tertangkap, maka saya harus hitung ekspektasinya mengikuti hypergeometric random variable. Sampai di sini saya persilahkan kalau ada pertanyaan mungkin bisa sambil disambi untuk menuju ke Google Form saya untuk memberikan ide apa sih contoh hypergeometric random variable. Sambil menunggu siapa tahu ada yang dapat ilham pertanyaan. Silahkan. Silahkan ya, kita sambil memberikan gambaran lagi kalau ada pertanyaan. Ini nih di meja kerja saya punya, saya punya alat-alat tulis nih di meja kerja saya nih. Ternyata saya nggak tahu ada berapa nih ya. Ternyata saya punya pensil 1, 2, 3, 4. Sisanya pulpen semua? Iya, sisanya pulpen semua. Saya punya 4 buah pensil. 4 buah pensil taruh dulu ya. Tapi saya punya 1, ini highlighter. Highlighter kita keluarin dulu. Pulpen saya ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya punya 12 pulpen, saya punya 4 pensil. Berarti jelas yang saya punya ini, kelihatan di sini ya. Saya taruh di pojok atas aja nggak apa-apa ya. Saya taruh di pojok kanan atas. Di antara pulpen-pulpen saya punya tadi, saya tadi punya 4 pensil dan 12 pulpen. Berarti saya totalnya ada 16. Total saya itu ada 16. Kemudian pensil saya cuma 4 nih, yang spesial 4 nih. Misalnya yang spesial itu ada 4. Lalu ini semua saya taruh nih di meja nih, semua alat tulis saya. Lalu secara random, saya nggak lihat nih, saya ngambil 3. Ambil 3. Berarti saya ngambil, ternyata dia mempengaruhi tablet saya naruh pulpen di situ. Saya redo ya slideshow-nya ya. Kok jadi begini? Jangan di zoom. Oke. Dan saya ngambil 3. Berarti pengambilan saya ini 3. Saya mau ngitung berapa sih probabilitasnya. Saya punya X adalah random variable yang menyatakan jumlah pensil terambil. Saya tahu X mengikuti hypergeometric random variable N kecil 3, R-nya 4, dan N besar 16. Contohnya begitu. Mungkin di antara kalian ada yang tempat pensilnya isinya banyak seperti ini, bisa mengikuti analogi. Oke, saya sambil lihat ya jawaban kalian di Google Forms. Kalau ada feedback atau koreksi yang perlu dilakukan. Oke, kayaknya udah benar ya. Ada pabrik punya sekian komputer, berapa diantaranya cacat atau rusak. Oke. Yes, kayaknya udah kebayang ya. Intinya kita di sini tidak lagi mengasumsikan bahwa probabilitasnya tetap karena pengambilannya tidak harus kembali. Tidak harus dikembalikan. Maaf. Oke, sambil dilakukan, kayaknya belum ada yang nanya nih. Saya Mau nanya, Bu. Oh, Mak nanya, nggak mau nyela aja ya tadi kamu. Baik banget. Silahkan. Gimana Irfan? Saya masih bingung kapan hypergeometric itu dipakai sama kapan apa tadi binomial ya pilihan satunya dipakai. Sebentar, sorry ya, gara-gara saya main-main pulpen jatuh semua pulpen saya. Oke, jadi intinya perbedaannya yang paling utama adalah kalau binomial kita harus mengasumsikan probabilitasnya tetap setiap kali melakukan eksperimen. Setiap kali kita melakukan pengambilan, setiap kali kita lakukan eksperimen Bernoulli-nya, saya harus yakin bahwa probabilitasnya akan konstan. Jadi kalau dalam hal ada berapa benda, tadi kan ada berapa benda, N besar, dan ada beberapa yang khusus gitu kan, R kecil. Kalau dikembalikan di setiap kali pengambilan, saya boleh pakai Bernoulli. Tetapi kalau tidak saya kembalikan, artinya probabilitas saya berubah terus tuh. Nah, itu saya harus pakai hypergeometric. Walau tadi kita udah lihat, sebetulnya bisa sih diaproksimasi dengan binomial pun, walaupun tidak persis. Gimana, Irfan? Untuk Terus, bisa ngejudge berubah atau enggaknya, ya itu PR sih. Harus dipikirin. Terus binomial approximation tuh buat apa sebenarnya? Itu terutama bukannya untuk apa sih? Bukan berarti Anda harus pakai, tetapi kamu biar tahu bahwa sebetulnya bisa aja saya hitung berdasarkan binomial. Mungkin kalau dalam kasus nyatanya, mungkin kalau lagi susah ngitung kombinasi-kombinasi yang ada pada, kan kombinasi semua ya, kalau misalnya hypergeometric ya.
Sorry, kalau hypergeometric itu kan kombinasi semua, itu mungkin agak lebih susah dihitung nih. Daripada saya capek-capek ngitung kombinasi-kombinasi ini, saya mau pakai binomial aja deh, yang kombinasinya cuma satu, sisanya perpangkatan. Contohnya seperti itu, biar lebih mudah penghitungan. Atau mungkin kalau in real life Anda punya banyak kejadian dan hampir semuanya menggunakan pengembalian, hampir semuanya bisa pakai binomial, satu nggak ada pengembalian, daripada saya beda lagi, mendingan kita samakan. Jadi contohnya kalau lagi bikin sistem nih, lagi bikin sistem yang menghitung ini, gitu, program yang menghitung ini, kalau kebanyakan yang kasus yang dihandle itu binomial, ya udah pakai binomial aja. Kita tahu bahwa binomial bisa memberikan aproksimasi yang cukup tepat untuk hypergeometric. Itu aja sih. Bukan berarti harus dipakai. Oh ya, makasih, Bu. Oke. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, kita lanjut ke yang terakhir. Nah, yang terakhir ini tidak lagi berbasiskan Bernoulli trial dengan eksplisit. Tetapi sekarang kita mau ngitung nih, berapa sih kejadian yang terjadi pada interval tertentu. Ada berapa cacat yang terjadi pada suatu baju yang saya beli. Ada berapa jumlah email yang datang ke inbox saya dalam 1 jam. Biasanya kalau menuju akhir semester banyak email yang masuk ke mailbox saya. Ada berapa typo pada skripsi, satu skripsi atau pada satu chapter. Nah, ini intervalnya harus bisa didefinisikan. Nah, kalau saya mau menghitung total dalam interval, jadi ini bedanya dengan binomial adalah kalau binomial saya tahu ada berapa event. Di sini saya nggak tahu ada berapa event, tapi saya tahu interval, mungkin waktu, mungkin area, mungkin batas kayak tadi halaman gitu. Nah, ini saya bisa menghitungnya berdasarkan Poisson, variabel acak Poisson. Ini kata bahasa Prancis, jadi katanya jangan ngomong Poisson ya. Nah, random variable X mengikuti distribusi Poisson dengan parameter alfa. Nah, alfa itu adalah hasil kali dari rasio atau jumlah per dan intervalnya sendiri. Jika saya mengetahui suatu random variable yang mengikuti distribusi Poisson, maka PMF-nya dapat saya hitung secara eksponensial seperti ini. Kenapa saya bilang eksponensial? Supaya Anda ingat-ingat ya, nanti kalau continue, ada eksponensial, ada hubungannya loh dengan Poisson ini. Nanti setelah UTS, nggak usah dipikirin sekarang. Jadi ini adalah keterangannya ya, lambda itu adalah jumlah event per interval. Jadi rasionya berapa. Dan T adalah panjang interval. Jadi contohnya, misalkan saya mau menghitung tadi typo di dalam satu skripsi. Ternyata saya mengetahui dalam satu skripsi. Jadi misalkan saya tahu bahwa biasanya ada 3 typo per halaman. Ups. Dan ternyata saya tahu bahwa skripsinya siapa ya, misalnya skripsinya Rami kali ya, tahun depan apa tahun depannya lagi ya, ada 100 halaman. Ini T saya, ini adalah saya, lambda saya. Maka saya bisa hitung alfanya yaitu 300, dan saya bisa hitung bahwa X mengikuti distribusi P dengan parameter 300, ini alfa, di mana X adalah jumlah typo di skripsi Rami. Misalkan seperti itu. Bukan Rami ya, Rami tadi yang saya pakai. Dengan suatu random variable yang mengikuti distribusi Poisson, saya juga bisa menghitung ekspektasi dan varians dan CDF, yaitu PMF yang terdefinisi secara kumulatif, sum dengan range juga yang ditulis dengan bilangan real. Di sini ekspektasi
distribusinya sama dengan varians, yaitu rate-nya dikali interval. Supaya lebih jelas bayangannya, kita akan coba satu contoh. Jadi pemeriksa ini dia tahu bahwa pada suatu lembaran kaca ada kerusakan secara rata-rata 0,5 kerusakan setiap lembar. Jadi kan kita tahu bahwa lambdanya 0,5 dan kita juga udah dikasih hint nih distribusi Poisson di sini. Hitunglah probabilitas tidak ada kerusakan pada lembar kaca dan probabilitas ada 2 atau lebih kerusakan pada lembar kaca. Di sini kita tahu bahwa dia lagi ngitung kerusakan pada satu lembaran kaca. Berarti T yang sedang saya pertimbangkan, area yang sedang saya ini yang sedang saya pertimbangkan, scope yang sedang saya pertimbangkan cuma satu lembaran kaca. Maka T saya di sini cuma 1, lambda saya kan udah diketahui ini 0,5, maka alfa lambda kali T juga 0,5. Ini berlaku untuk kedua soal ini. Nih, untuk yang pertama saya tahu ini alfa saya sama dengan lambda kali theta 0,5 dan saya tahu X adalah jumlah kerusakan pada lembaran kaca dan X mengikuti distribusi Poisson dengan alfa 0,5 dan saya mau tahu berapa sih probabilitas nggak ada kerusakan. P X sama dengan 0. Saya masukkan ke dalam rumus PMF yang saya punyai, maka saya bisa hitung probabilitasnya 0,607. Sama halnya kalau saya mau tahu ada 2 atau lebih, artinya probabilitasnya lebih besar sama dengan 2. Dan seperti biasa kalau lebih besar sama dengan kan kita tidak mengetahui cara menghitungnya, tapi kita bisa melakukan 1 minus yang lebih kecil seperti ini dan probabilitasnya ternyata cukup kecil, 0,09. Pause dulu. Habis ini ada pertanyaan? Sambil kita nunggu Ilham untuk pertanyaan, terakhir kalinya saya minta tolong untuk Anda mencoba menjawab di Google Forms. Tolong kali ini pilih yang Poisson dan silahkan berikan jawaban Anda sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Silakan. Oke, sambil nunggu jawaban-jawaban temennya coba kita bahas. Contoh-contohnya, rata-rata terjadinya kecelakaan di jalur puncak. Padahal lagi PSBB ya, masih ramai aja nih puncak. Kita punya rate, rata-rata terjadi kecelakaan di jalur puncak 4 kali seminggu. Berapa probabilitas terjadi minimal 1 kecelakaan pada minggu ini? Intervalnya jelas ya, 1 minggu. Yes, kita perlu rate dan kita perlu durasi, maka kita bisa punya lambda dan T-nya dan kita bisa hitung alfanya. Oke, mungkin langsung aja kalau ada beberapa yang bisa saya lengkapi. Jadi misalkan ini jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan UI dalam 1 hari, asumsinya saya tahu ya rate-nya misalkan berapa banyak pengunjung dalam 1 jam. Habis itu harus saya kalikan dengan intervalnya 1 hari. Nah, hati-hati dengan soal-soal yang berkaitan dengan distribusi Poisson.
kalau dikatakan di toko ya, kunjungan di toko misalkan gitu, lalu dia katakan 1 hari. Dan misalkan diketahui rate-nya adalah 5 pengunjung per jam. Nah, kalau ditanya per hari, biasanya kadang-kadang Anda refleks kali dengan 24 ya, karena kita tahu 1 hari ada 24 jam. Tapi Anda jangan lupa ngecek soal ya, siapa tahu di soal didefinisikan 1 hari kerja itu dari jam 8 sampai jam 8 pagi. Jadi sebetulnya dikalinya bukan 24, tapi cuma dikali 12. Jadi hint dari saya kalau ada soal yang berkaitan dengan toko atau apa, dan ada durasi jamnya, atau mungkin kalau diketahui rate-nya per hari, lalu ditanya per minggu, operasinya hari Senin sampai Jumat doang atau sampai Minggu. Itu perlu diperhatikan untuk pengalinya, intervalnya itu berapa kali. Oke, saya coba koreksi-koreksi sedikit ya. Terus ada lagi, oh ini ada probabilitas dapat lottery di Who Wants to be a Millionaire. Nah ini mungkin perlu dilengkapi ya, bahwa rate-nya berapa. Biasanya rate-nya berapa? Biasanya berapa orang yang dapat lottery dalam 1 minggu atau dalam 1 game. Jadi dalam 1 game atau dalam 1 minggu biasanya rate-nya berapa orang yang dapat lottery. Kemudian yang bisa dihitung bukan probabilitas dapat lottery atau tidak, tetapi probabilitas atau rata-rata jumlah orang yang mendapat lottery, misalkan seperti itu. Lalu ini ada rata-rata orang bersin dalam 1 menit adalah 2 kali. Berapa banyaknya frekuensi orang bersin dalam 1 jam. Jadi bukan frekuensi kali ya. Jadi karena kita tahu rate-nya nih bersin 1 menit 2, berarti 2 kali bersin dalam 1 menit. Dan ditanya dalam 1 jam berarti T-nya 60 menit. Itu sudah jelas. Tapi yang bisa dihitung oleh Poisson bukan frekuensi, tetapi berapa banyaknya kali, gitu. Berapa kali orang bersin dalam 1 jam. Mungkin saya perbaiki sedikit. Oke. Silahkan sekaligus saya ingatkan, ini kan variabel acak diskret terakhir kita, jadi kesempatan terakhir untuk yang belum partisipasi, karena akan saya ambil absennya dari Google Forms ini. Bahkan kalau emang ada yang belum menjawab, ini chance terakhir untuk memberikan tanggapannya di Google Forms. Ada yang mau tanya? Mungkin tadi ada yang nggak enak mau nyela saya lagi. Oke, saya anggap belum ada ya. Saya akan lanjutkan, tinggal sedikit kok, janji dikit lagi, last stretch. Nah, tadi banyak aproksimasian ya. Nah, ternyata Poisson distribution ini juga berhubungan loh dengan variabel acak binomial. Di sini dibuktikan bahwa kalau di sini yang total yang putus-putus itu Poisson, dan kalau yang utuh garisnya itu binomial. Ternyata distribusinya untuk parameter yang sama seperti ini mirip, sehingga kita dapat mengaproksimasikan binomial. Kebalik ya, kalau tadi kita pakai binomial untuk aproksimasi hypergeometrik, ini kita gunakan Poisson untuk aproksimasi binomial. Nah, untuk mengaproksimasi binomial, ingat ya bahwa kita bisa mendefinisikan rate kita alfa. Tadi kan kita udah tahu alfa kita dengan mengalikan lambda dengan T. Ternyata bisa juga dengan menggunakan N dan P-nya binomial. N dan P-nya binomial kan kita tahu ya berapa kali saya lakukan percobaan dan berapakah probabilitasnya. Nah, berapakah angka yang bisa kita pakai? Ternyata kita bisa pakai jika N besar dan jika P kecil. Nah, di sini saya temukan, kalau yang tadi kan ada syaratnya, saya nggak nemu literatur yang mendukung harus berapa N besar dan berapa N kecil. Tapi kalau di sini, ternyata untuk aproksimasi binomial dan Poisson, saya mendapatkan referensi bahwa diusulkan ini bisa digunakan kalau N kecil saya lebih besar sama dengan 30, dan alfa saya, penghitungan rate saya, itu N kali P, itu harus lebih kecil daripada 3.
Nah, ini saya kasih tanda bintang karena ini saya nyatakan seperti ini karena kita menemukan referensi yang menyatakan ini, tapi saya berikan bintang 3 karena ini hanyalah rule of thumb ya. Rule of thumb di mana sebetulnya tidak fix angka seperti ini patokannya. Bisa aja N29 di bawah 30 masih mendapatkan aproksimasi yang tepat. Jadi tolong jangan diambil ini sebagai patokan yang mutlak. Sebagai buktinya, kita mempunyai contoh seperti ini. Saya punya probabilitas suatu benda yang dibuat oleh mesin, dia akan defektif 0,1. Ini kan P ya, probabilitas dia rusak ya. Kemudian, dalam sampel 10 item, N itu saya mau mengetahui berapa sih kemungkinannya dia punya paling banyak satu item defektif. Asumsikan bahwa independen setiap kualitas setiap item. Kalau saya mau menghitung jumlah defektif item dalam sampel 10 buah item, saya bisa mengikuti X, mengikuti binomial distribution, yaitu 10 dan 0,1, karena ini kan N, dan ini adalah P. Dan saya dapat hasil seperti ini. Tetapi kalau saya aproksimasi si binomial dengan menggunakan Poisson, jangan lupa saya butuhkan alfa, yaitu sama dengan lambda kali T. Tapi tadi katanya boleh juga kok saya pakai N kali P. Dan di sini saya ternyata bisa mengaproksimasinya dengan menggunakan Poisson approximation. Kalau ditanya kenapa, ya mungkin ada yang merasa menghitung eksponensial lebih mudah daripada menghitung kombinasi. I don't know why. Dan note di sini N dan P yang terjadi tidak memenuhi syarat yang tadi barusan saya tulis nih. Kan tadi barusan saya bilang N-nya harus berapa tuh, lebih besar sama dengan 3. Ternyata enggak kan, itu bukan batas yang mutlak. Yang penting Anda tahu bahwa N harus jauh lebih besar daripada P. Dan demikian kita sudah sampai di akhir sesi kali ini tentang distribusi variabel acak diskret spesial. Saya juga siwer setelah 2 jam ternyata. Saya persilahkan, ada pertanyaan?